wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang kebijakan pengupahan. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hairana Lazmi dengan NPM 2104 1141. Perkenalkan, nama saya Aprila Dwi Indraswari, NPM 2104 1047. Perkenalkan, nama saya Chandra Redi Wijaya dengan NPM 2104 1134. Pengupahan tenaga kerja. Upah adalah segala macam pembayaran yang timbul dari kontrak kerja, terlepas dari jenis pekerjaan dan perjanjian hasil kesepakatan pekerja dan pengusaha. Dalam pelaksanaannya, sistem pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan pada tingkat fungsi upah, yaitu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang, dan menyediakan intensif untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja. Penghasilan yang diterima karyawan digolongkan dalam 4 bentuk, yaitu gaji, tunjangan dalam bentuk natura, seperti beras, gula, dan pakaian. Fringe benefit dalam bentuk dana yang disisihkan pengusaha untuk pensiun, asuransi kesehatan, kendaraan dinas, dan makan siang. Dan kondisi lingkungan kerja. Sistem penggajian di Indonesia pada umumnya mempergunakan gaji pokok yang didasarkan pada kepangkatan di masa kerja. Perbedaan tingkat upah terletak dari satu sektor ke sektor industri lainnya ataupun antar daerah. Perbedaan ini pada dasarnya disebabkan oleh satu atau lebih dari alasan berikut. Yang pertama, karena pada dasarnya pasar kerja terdiri atas beberapa pasar kerja yang berbeda dan terpisah satu sama lain. Tingkat upah di tiap perusahaan berbeda menurut persentase biaya pekerja terhadap seluruh biaya produksi. Kemudian perbedaan tingkat upah antara beberapa perusahaan dapat pula terjadi menurut perbedaan proporsi keuntungan perusahaan terhadap penjualannya. Selanjutnya, perbedaan tingkat upah antar perusahaan dapat berbeda karena perbedaan peranan pengusaha yang bersangkutan dalam menentukan harga. Dan tingkat upah dapat berbeda menurut besar kecilnya perusahaan. B. Asas pengupahan. Beberapa asas pengupahan yang telah diatur dalam perundang-undangan ketenagakerjaan adalah sebagai berikut. 1. Pembayaran upah merupakan hak pekerja yang timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus. Karena habis kontrak, karena pengunduran diri dari pekerja, dan bisa karena putusan pengadilan. Dalam pembayaran upah, pekerja sebaiknya pengusaha dilarang melakukan diskriminasi upah bagi pekerja untuk buruh laki-laki dan buruh perempuan guna jenis pekerja yang sama, dan wajib pengusaha memperlakukan hal yang sama. 3. Upah tidak dibayar apabila pekerja atau buruh tidak melakukan pekerjaan atau asas no work to pay. Pasal 93 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 4. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan upah minimum. Pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 5. Komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap dengan formulasi upah pokok minimal 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 6. Pengusaha karena kesenjangan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah dikenakan denda sesuai persentase tertentu dari upah pekerja atau buruh. Pasal 95 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 7. Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja atau buruh merupakan utang yang harus didahulukan pembayar. Pasal 95 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 8. Tuntutan pembayaran upah pekerja atau buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi daluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 tahun sejak timbulnya hak. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
C. Kebijakan aturan pengupahan. Pemerintah telah menetapkan kebijakan pengupahan yang telah memandangi pekerjaan melalui peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan PP nomor 78 tahun 2015. Kebijakan pengupahan tersebut meliputi sebagai berikut. A. Upah minimum berdasarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tahun nomor 7 tahun 2013 tentang upah minimum. Permen Trans nomor 7 tahun 2013 upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaringan pengaman. 1. Upah minimum provinsi UMP. UMP adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota di suatu provinsi. UMP merupakan suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri dalam memperkenalkan upah kepada pekerja lingkungan usaha atau kerja. 2. Upah minimum kabupaten kota UMK. UMK adalah upah minimum yang berlaku di wilayah kabupaten atau kota. UMK ditetapkan gubernur atas rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi Bupati Wali Kota selambat-lambatnya tanggal 21 November setiap tahunnya dan setelah penutupan UMP. Upah kerja lembur selain untuk sektor usaha atau pekerja tentu yang diatur sendiri dalam keputusan menteri, setiap perusahaan wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sementara itu, jika upah terdiri atas upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap, dengan ketentuan upah pokok tambahan tunjangan tetap lebih kecil dari 75% keseluruhan upah, dasar perhitungan upah lembur adalah 75% dari keseluruhan upah. Jenis-jenis upah. Adapun jenis-jenis upah dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Upah nominal. Sejumlah uang yang dibayarkan kepada buruh atau pekerja yang berhak secara tunai sebagai imbalan atas pengarahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja di bidang industri atau perusahaan ataupun dalam suatu organisasi kerja di mana dalam upah tersebut tidak ada tambahan atau keuntungan yang lain yang diberikan kepadanya. Upah nominal sering pula disebut upah uang, money wage, sehubungan dengan wujudnya yang memang berupa uang secara keseluruhannya. 2. Upah nyata, real wage. Upah uang nyata yang benar-benar harus diterima oleh seorang yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak tergantung dari A. Besarnya atau kecilnya jumlah uang yang diterima, B. Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan. Ada kalanya upah itu diterima dalam wujud uang fasilitas atau in natura, maka upah nyata diterimanya yaitu jumlah upah nilai rupiah dan fasilitas dan barang natura tersebut. 3. Upah hidup. Upah yang diterima seorang buruh atau pekerja itu relatif cukup untuk membiayai keperluan hidup yang lebih luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya yang dapat dipenuhi, melainkan juga sebagian dari kebutuhan sosial keluarganya. Misalnya bagi pendidikan, bagi bahan pangan yang memiliki nilai-nilai gizi yang lebih baik, iuran asuransi jiwa, dan beberapa lainnya lagi. 4. Upah minimum. Upah minimum sebaiknya dapat mencukupi kebutuhan hidup buruh atau pekerja itu beserta keluarganya. Walaupun dalam arti yang serba sederhana, cost of living perlulah diperhatikan dalam penentuan upah. 5. Upah wajar. Upah wajar dalam kurung fair wage. Secara relatif, nilai cukup wajar oleh pengusaha dan para buruhnya sebagai uang imbalan atas jasa-jasa yang diberikan buruh atau pekerja kepada pengusaha atau perusahaan, sesuai dengan perjanjian kerja di antara mereka. Upah yang wajar ini tentunya sangat bervariasi dan bergerak antara upah hidup yang diperkirakan oleh pengusaha, cukup untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan buruh atau pekerja dengan keluarganya. Di samping mencukupi kebutuhan pokok, juga beberapa kebutuhan pangan lainnya, transportasi, dan sebagainya. E. Sistem pembayaran upah. 1. Sistem upah jangka waktu.
Menurut sistem pengupahan ini ditetapkan menurut jangka waktu pekerja atau buruh melakukan pekerjaan. Untuk tiap jam diberi upah jam-jaman, untuk upah sehari-hari diberi upah harian, untuk seminggu bekerja diberi upah mingguan, untuk sebulan bekerja diberi upah bulanan, dan sebagainya. Dalam sistem ini, buruh menerima upah yang tetap. 2. Sistem upah potongan. Sistem upah potongan ini seringkali digunakan untuk mengganti sistem upah-upah jangka waktu, di mana atau bila mana hasil pekerjaan tak memuaskan, karena upah ini hanya dapat ditetapkan jika hasil pekerjaan dapat diukur menurut ukuran tertentu. Misalnya jumlah banyaknya, jumlah beratnya, jumlah luasnya dari apa yang dikerjakan, maka sistem pengupahan ini tidak dapat digunakan di semua perusahaan. 3. Upah tidak tetap. Untuk menampung keburukan ini, ada kalanya sistem upah potongan, dalam kurung payment by result, digabungkan dengan sistem upah jangka waktu menjadi sistem upah potongan dengan upah minimum. 4. Sistem upah permufakatan. Sistem pengupahan ini pada dasarnya adalah upah potongan, yaitu upah untuk hasil pekerjaan tertentu. Misalnya pada pembuatan jalan, pekerjaan memuat, membongkar dan mengangkut barang dan sebagainya. Tetapi upah itu bukanlah diberikan kepada buruh masing-masing, melainkan kepada sekumpulan buruh yang bersama-sama melakukan pekerjaan itu. 5. Sistem skala upah berubah. Pada sistem skala upah berubah, dalam kurung sliding scale, ini terdapat pertalian antara upah dengan harga penjualan hasil perusahaan. Cara pengupahan ini dapat dijalankan oleh perusahaan yang harga barang serta hasilnya untuk sebagian besar atau seluruhnya tergantung dari harga pasaran di luar negeri. 6. Sistem upah indeks. Upah yang naik turun menurut angka indeks biaya penghidupan disebut upah indeks. Naik turunnya upah ini tidak memengaruhi nilai real dari rupiah. 7. Sistem pembagian keuntungan. Sistem pembagian keuntungan pada umumnya tidak disukai oleh pihak majikan dengan alasan bahwa keuntungan itu adalah pembayaran bagi risiko yang menjadi tanggungan majikannya. Buruh tidak ikut menanggung bila perusahaan menderita rugi. Karena itu, majikan pada umumnya lebih condong pada sistem CO partnership, di mana buruh dengan jalan menabung diberi kesempatan menjadi persero dalam perusahaan. Di samping menerima upah sebagai buruh, ia akan menerima pembagian keuntungan sebagai persero perusahaan. Sekian hasil presentasi kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.